Oke. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Dian, saya organizer untuk lomba Indonesian Sales Competition mendatang di bulan Juni. Nah, teman-teman, saya dari Unpar dan di sebelah sini juga ada Pak Albert Mangapul Parulenu Bangtobi, dosen dari Unpar juga, dan ada beberapa teman-teman panitia. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin kalau boleh supaya sambil mengenal gitu ya, biar tahu dari mana. Buat yang baru datang mungkin, boleh nama underscore, eee, universitasnya atau dibalik juga nggak apa-apa ya biar kita saling kenal. Oke, ada, Sarah Ayu ini mahasiswa atau dosen ya maaf, boleh tahu? Halo Sarah, oke, nggak apa-apa deh. Eee, Nanti Eee, kita akan kenalan mahasiswa, oh Kak. sorry? Oh mahasiswa, oke ya. Wah peserta nih, calon peserta, oke. Nah teman-teman, sekali lagi terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan diri untuk bisa bergabung, melihat menyaksikan atau juga menyimak gitu ya familiarisasi atau sosialisasi dari lomba Indonesian Sales Competition. Nah, mungkin teman-teman saya perkenalkan terlebih dahulu lomba ini merupakan salah satu, hasil daripada project SEASAC. SEASAC itu Southeast Asian Sales Competition, yang di mana ini merupakan, program untuk mengembangkan kapasitas untuk perguruan tinggi. Ini tuh dari Erasmus teman-teman, dari Eropa ya. Jadi kami dapat grant, lebih khususnya di sini administrasi bisnis Unpar, mendapatkan grant dari Erasmus Plus untuk menjalankan project ini. Di mana sebetulnya project ini adalah, mengajar gitu ya, mengajarkan mengenai, B2B sales, gitu. Jadi sales kelihatannya kayak yang gampang-gampang aja, padahal mah enggak gitu, itu ada tekniknya, kemudian juga ada hal-hal yang harus dipelajari gitu. Nah, ini tuh kita dapat kayak best practice-nya gitu dari Eropa, lalu diajarkan ke mitra-mitra di Asia Tenggara. Dalam hal ini, Asia Tenggaranya adalah Thailand dan Indonesia. Untuk mitra kami yang dari Eropanya itu Turku, Turku University of Applied Science, terus udah gitu ada yang dari Helsinki juga ya, Haga Helia, kemudian dari mitra Eropa ada 2 lagi yaitu Edinburgh Napier sama, saya lupa ini susah ngomongnya, Wienernerstad. Begitu. Kemudian, untuk mitra di Thailand itu ada 2 dari Rangsit University sama Mahasarakam University. Dan untuk mitra di Indonesia itu ada 5 universitas, yaitu BINUS University, Unpar, UPI PTK Padang, Poli Batam, Politeknik Negeri Batam, dan juga Universitas 11 Maret, UNS Solo ya. Dan satu lagi adalah Seamolek. Seamolek ini open university gitu, apa maksudnya, seperti platform pembelajaran begitu ya, platform pembelajaran. Nah, jadi luaran yang diharapkan dari project ini adalah semakin banyak perguruan tinggi yang mengaplikasikan kurikulum ini, dan teknik belajar B2B sales ini tuh beda teman-teman, bukan kayak kayak kita lecturing biasa gitu, beda, itu ada role play setiap kali pertemuannya. Dan, biasanya itu di akhir semester, untuk UAS-nya itu adalah, lomba B2B sales, begitu. Nah, itu mungkin perkenalan sedikit tentang SEASAC ya teman-teman ya, nanti bisa dilihat lagi di website kami, seasac.eu, EU gitu ya, seasac.eu. Nah, teman-teman, kami punya beberapa tingkatan B2B sales competition. Pertama adalah local competition, kalau di Unpar itu namanya Parahyangan Sales Competition. Kalau nggak salah Poli Batam juga ada ya, Poli Batam Sales Competition. Kalau BINUS saya lupa namanya apa gitu, BINUS Sales Competition juga mungkin. Jadi, itu tuh ada tingkatan lokalnya, itu untuk, di universitas atau regional. Parahyangan Sales Competition sendiri itu pernah diadakan untuk, selevel Jawa Barat, gitu. Itu pernah diadakan tahun kemarin, itu level Jawa Barat. Tapi untuk tahun ini hanya lokal, untuk anak-anak Unpar aja. Nah, biasanya ini merupakan sebuah seleksi ya, sebuah seleksi, kita pakai bahasa Indonesia atau kalau pakai bahasa Inggris. Untuk kali ini kami pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Terus tingkatan berikutnya setelah dari local competition itu ke national competition, yaitu adalah yang kalian akan ikuti di bulan Juni. Itu adalah national competition, teman-teman. Kita akan bertanding antara, universitas-universitas dan kita itu nggak terbuka ya sebetulnya teman-temannya, kita
close recruitment, maksudnya kita dengan sifatnya mengundang ke universitas-universitas untuk mengirimkan perwakilannya. Maka dari tiap universitas kami harapkan ada 2 gitu ya, ada 2 peserta untuk tiap universitas. Tapi kalau untuk yang anggota konsorsium 3 gitu, selisih 1 lah ya gitu ya. Nah, itu sedikit privilege lah ya, selisih 1 untuk universitas konsorsium. Tapi kalau untuk yang universitas lain, misalnya kayak dari teman-teman dari Prasetya Mulia, duaan yuk, duaan gitu. Daftarnya berdua dari tadi dari mana lagi ya, ada dari Politeknik mana tadi ya, selain dari Batam. Oh iya dari ini juga ya, ada dari Poli Pangkep tuh, duaan ya, Saldi ya. Terus dari Unjani juga kalau bisa berdua gitu, karena memang kita punya slotnya 2. Seperti itu. Nah, teman-teman yang nanti, udah pernah mengalami Indonesian Sales Competition, ini kompetisi dalam bahasa Indonesia, tenang saja, itu punya kesempatan besar untuk bisa bergabung ke Southeast Asian Sales Competition, di mana kompetisi ini kita akan tanding lewat, dengan teman-teman dari Vietnam, kemarin itu Filipina, Thailand, kemudian juga ada, beberapa universitas yang dari Eropa juga ikutan sih kemarin itu ada seperti itu. Nah, kita terakhir SAK itu 2022 bulan Desember kemarin, Oktober kemarin, dan tahun ini nanti akan ada lagi. Jadi nanti kami akan memberikan informasi lagi bahwa ada Southeast Asian Sales Competition. Namun, kalau yang ini pakai bahasa Inggris, teman-teman, gitu. Jadi untuk Indonesian Sales Competition itu pakai bahasa Indonesia, tapi kalau untuk nanti naik ke SEASAK itu pakai bahasa Inggris, gitu. Teman-teman kalau misalnya nanti udah selesai, udah pernah ikut ISEC, mau ikutan lagi SEASAK juga boleh. Seperti itu. Dan kita tuh punya peluang juga kalau kalian bergabung di sales competition ini, kalian ada peluang untuk berkompetisi di tingkat internasional. Mungkin teman-teman dari Prasmul dan juga Presiden University atau dari BINUS itu sering banget nih dan lomba-lomba ke tingkat internasional ya. Nah, kita juga punya nih kesempatan untuk berlomba di tingkat internasional yaitu melalui Turku Sales Competition dan juga ada European Sales Competition. Nah, ini mereka biasanya pas lagi fall sama pas lagi summer gitu. Itu mereka biasa akan adain kompetisi setahun 2 kali. Kalau Turku Sales Competition, kalau European Sales Competition setahun sekali. Biasanya mereka spring gitu. Seingat saya ya. Gitu nanti kita bisa informasikan kalau kalian berminat, boleh hubungi. Oke, itu tadi untuk B2B sales competition-nya. Nah, apa sih yang membedakan gitu ya, mata pelajaran ini B2B sales dengan mata pelajaran yang lain? Karena mata pelajaran B2B sales ini menggunakan role play teknik, teman-teman. Kita, selain belajar tentang prinsip-prinsip penjualan yaitu spin selling, kita juga belajar dengan bermain peran. Jadi di kelas itu tuh sebenarnya ada permainan peran. Ada yang pura-pura jadi pembeli, ada pura-pura jadi penjual. Dan itu tuh ada kasusnya. Kita kasih kasus, tiap kali kelas tuh ada kasus baru. Jadi kayak dicoba lagi gitu kan ya. Nanti kasusnya objektifnya apa, itu ada kasusnya seperti itu. Nah, ini dia yang akan nanti kalian akan coba pas lagi lomba di B2B Sales Competition yang Indonesian Sales Competition, itu tuh akan kalian coba. Jadi nanti teman-teman boleh latihan sama coach-nya ya, di kampus boleh latihan sama coach-nya, nanti kita akan kasih modul ya teman-teman, tenang aja, kita kasih modulnya. Dan kalau nggak salah tuh sebenarnya ada online course-nya juga sebetulnya ada, cuman, nanti saya akan informasikannya, nanti kita akan bikin grup, nanti akan teman-teman akan di-invite ke grup, nanti kita akan informasikan di sana, gitu. Cuman nanti modul juga pasti akan kita kasih. Nah, teman-teman, role play ini kita sebut dengan sales meeting, teman-teman. Situasi sini namanya kita sebut sebagai sales meeting. Nah, ini adalah situasi yang dibentuk dan didesain, itu ada satu orang teman-teman yang di sini, ini teh student. Ini ada student, atau mahasiswa yang menjadi sales, menjadi penjual, gitu ya. Sedangkan di sini yang teman-teman lihat Ibu di sini, ini adalah, buyer, yang ceritanya jadi buyer. Ini kebetulan kondisinya pas lagi lomba ya teman-teman ya. Ini kebetulan pas lagi lomba, tapi kalau di kelas pun kayak gini. Jadi temennya ada yang jadi buyer gitu, pura-pura jadi buyer, seperti itu. Nah, kalau untuk kondisi lomba, kalau offline ini seperti ini teman-teman. Jadi ada satu, posisinya gini, sales, pesertanya jadi sales di sini, lalu di sini ada
buyer di sini biasanya kalau nggak profesional itu dosen, gitu, bukan mahasiswa lagi, bukan. Kalaupun mahasiswa dia biasanya udah sampai Southeast Asian Sales Competition, udah pernah sampai ke Turku, jadi mereka levelnya udah di atas gitu ya. Bukan yang kayak mahasiswa baru pertama kali gitu, bukan. Kalau pertama kali ada ya di sebelah sini teman-teman. Nah, Bapak Ibu yang di belakang sini itu apa? Itu juri. Jadi setiap kali lomba itu minimal ada 3 juri di dalam satu ruangan. Minimal 3. Kenapa? Biar ini ya objektif ya, ganjil ya. Nah, nanti juri-juri di sini ada salah satunya menjadi head judges. Gitu, ada jadi kepala jurinya. Itu memutuskan hal-hal yang benar-benar teknis gitu ya. Misalnya kayak, "Ya anak ini terlambat nih," gitu. Ya udah kita diskualifikasi misalnya gitu, atau, "Ya udah deh nggak apa-apa ini telat ya misalnya karena urusan tertentu, biarlah nanti diganti," misalnya gitu ya. Misalnya jurinya head judges-nya gitu, "Udahlah dia ganti urutan aja, kita maju dulu," gitu. Misalnya kebetulan, alasannya memang masuk akal gitu, bukan karena telat bangun gitu ya, bukan. Tapi, itu keputusan daripada head judges. Nah, kemudian kalau kondisinya offline, sekali lagi kalau kondisinya offline, itu akan ada satu juri lagi yang ditunjuk menjadi timekeeper. Timekeeper di sini ya, timekeeper dia ngecek jamnya udah berapa lama gitu ya, karena waktunya cuma 15 menit atau 20 menit, tergantung babak apa, gitu. Itu mungkin akan didetail lagi pas lagi technical meeting, gitu. Nah, itu nanti akan ada jurinya, nah mahasiswa di sebelah sini. Begitu. Teman-teman kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan boleh raise hand ya, nanti kita tanya jawab sekalian deh, gitu, kalau ada yang mau bertanya. Dan selamat datang juga kalau misalnya ada yang baru datang tadi, mungkin boleh dilengkapi dengan universitasnya, supaya kita bisa tahu dari mana gitu ya, biar kita bisa kenal juga, gitu. Mungkin ada dosen juga di sini, halo Bapak selamat datang, Pak Hakiki ya? Oke, dari Dery Kurniadi dari STTIN. Oke, boleh, silakan mau bertanya silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Dian. Iya. Perkenalkan saya Dery, kebetulan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang. Nah, kebetulan saya tadi ditugaskan oleh pimpinan untuk mengikuti sosialisasi ini ya Bu ya, biar tahu lebih jelas programnya seperti apa gitu ya. Nah, dari pernyataan singkat Ibu ini saya lihat bahwa ini apakah eh, sekelas atau setingkat sekolah tinggi boleh ikut dalam ini? Boleh Pak, Boleh ya? boleh ikut. Nah, Kita, mulainya dari D3, sampai dengan S1. Sebenarnya kalau untuk yang seasak bisa sampai S2 malahan Pak, tingkatannya, cuman kita dari sekolah tinggi juga boleh. oke. Terus berarti kalau kayak dari sekolah tinggi itu kalau dari lihat role play teknik ini berarti kita cuma mempersiapkan satu atau maksimal 2 orang mahasiswa untuk diikutkan ya Bu ya? 2 orang Pak, 2 orang 2 orang mahasiswa. mahasiswa. Oh, Betul 2 orang Pak. emang harus minimal 2 orang ya? Iya, kalau boleh sih Itu 2 mereka, sih Pak, itu maksimal. mereka perannya nanti sama-sama sales atau satu sales satu bayar? Betul, sama-sama sales Pak, sebagai Oh, peserta. sama-sama sales ya. Oh, berarti Dilombakan. nanti kita persiapkan 2 orang mahasiswa untuk ikut lomba ini, itu kita persiapkan untuk menjadi seorang sales ya, Bu ya? Betul Pak, betul sekali, betul. Oh, Nah, gitu. nanti Bapaknya, Pak Dery nanti jadi juri ya Pak? Nah, tapi Dosennya jadi juri. modulnya saya lihat dalam bahasa Inggris ya, Bu ya? Nggak ada modul yang Ya, dalam bahasa Indonesia. betul, modulnya memang dalam bahasa Inggris ya, Pak, ya, karena memang sebetulnya kan ini projeknya dari Eropa itu tadi, saya sempat sampaikan di awal. Jadi memang kami tim dari SEASAK itu kita membangun modul itu dalam bahasa Inggris, Pak, sebetulnya. Karena untuk worldwide juga ya, namun mungkin, baiknya sih, Pak, saya sarankan di dalam setiap universitas ada dosen pendampingnya nanti, yang mendampingi mahasiswanya itu untuk belajar, untuk berlatih gitu sih saya sarannya kan seperti itu. Nah namun kalau boleh si dosen pendamping tersebut tidak menjadi juri, Pak. Oh, Gitu, begitu. tidak menjadi juri. Tapi pun kalau menjadi juri, kalau memang ia menjadi juri, nanti tolong diinformasikan dan nanti kami akan, maksudnya nanti ketika penyusunan ruangan, itu dosennya tidak akan menjurikan anaknya sendiri, Oh, begitu gitu. ya, Bu. Kami akan pastikan Berarti seperti itu. berarti di per kampus itu mempersiapkan mahasiswa 2 orang dan 3 orang juri jatuhnya, Bu? Jurinya boleh bebas, Pak, boleh lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Mau Oh, jurinya cuma 1 juga nggak apa-apa. emang harus dipersiapkan jurinya berarti ya, Bu ya? Kalau boleh mah, Pak,
gitu supaya Oh, biar bisa sama-sama nanti jurinya ini kan udah dapat nih pengalamannya gitu ya, iya. dosennya sebagai juri udah dapat pengalamannya, mahasiswanya juga sudah dapat pengalamannya, kami sih mengharapkan ini sebagai diseminasi sih Pak sebetulnya ya, diseminasi daripada program ini. Jadi kalau misalnya nanti, kurikulumnya mau diadaptasi, kami dengan senang hati memberikan kurikulumnya, gitu. Nanti harus belajar apa, bahkan materi-materinya akan kami kasih, gratis Pak, gratis. Karena ini Oke. kebetulan program diseminasi dari, tadi ya, kita kan memang, dari kita dapat hibah dari Erasmus, untuk mereka kan best practice untuk mengajarkan menjadi sales, apa namanya, professional sales gitu ya, B2B. Nah, kami juga setelah mengajarkan ke anak-anak kita sudah dapat gitu ya, ya kita akan bagikan lagi gitu. Ilmu mah kan nggak akan habis ya, Pak. Oke, Jadi baik-baik. kalau boleh mah dari dosennya juga ada yang hadir, mau nanti ngikut 1, 2 orang juga nggak masalah. Mau 10 juga boleh, Pak. Karena, jujurnya kami membutuhkan 27 orang juri untuk babak pertama. Banyak ya, Pak, ya? Oh, berarti nanti kita ngirim misalnya ngirim mahasiswa, berarti dia dosen pendamping. Kalau misalnya saya mungkin bisa daftar sebagai juri aja nanti ya, Bu ya. Kan Boleh, ada betul, Pak, pendaftaran begitu. sebagai mahasiswa, pendaftaran sebagai juri. Oke, baik. Betul. Sekian dulu Bu Dian, nanti kalau ada saya tanya lagi. Boleh, terima kasih Pak Dery. Mungkin Terima kita boleh kasih lanjut Mbak sama Dian. Pak Hakiki. Iya. Oke, sama Pak Hakiki boleh Pak, silakan Pak, di on cam Iya, juga boleh Pak. iya, terima kasih waktunya Bu siapa sebelumnya? Perkenalan dulu Bu. Saya dengan Dian Pak. Iya Bu Dian. Perkenalkan Bu, nama saya Mbak Hakiki atau biasa disapa Muhdi Bu kalau di kampus gitu. Nah, Oh, Mudi dan malah. saya kemarin itu dapat info apa namanya ISAK ya namanya, Indonesian Science Iya betul. Competition ya, Mbak. Itu dari Betul, Pak betul. David Puji Putra kalau jenengan kenal. Oh, oke. Iya, saya pernah belajar juga sama beliau. Iya, Bu, mohon maaf Bu, saya kan datanya ini telat, apa namanya di Ya, kegiatan sosialisasi gitu. Bisa apa namanya minta review ulang gitu Bu, dari awal materinya apa saja, kemudian apa yang harus kita siapkan. Kan saya juga sebagai apa yang juga berwirausaha gitu Bu. Saya juga oh, ingin oke. punya skill jualan khususnya B2B gitu ya. Nanti arahnya akan menawarkan produk ke sama perusahaan ya Bu, nanti mungkin saya akan belajar Iya, banyak di sini, makanya saya melibatkan diri gitu Bu, saya minta reviewnya dulu sebentar. oke. Berarti Bapak dosen ya Pak ya? Bukan Bu, saya mahasiswa semester 8. Oh, mahasiswa semester 8, soalnya Iya, belakangnya MHD, Magister iya, ya Pak ya? MHD itu kependekan nama saya Bu Muhdi. Oh alah, kirain udah Iya, magisternya. Oke, sok-sokan sih Bu. sebagai siswa. Iya, Tak kirain dosen. Oke, Pak. Oke, berarti belum. Mas ya, panggilnya Mas ya. Iya, boleh. Mas Muhdi ya. Oke. Mas Muhdi, oke Iya. saya akan review kembali. Tadi kami sih masih sorry, suara saya agak keras. Ini ya, jadi kami memang baru review dari tentang seasatnya. Kemudian juga kami tadi saya cerita tentang B2B sales ini tuh ada beberapa tingkatan dari local competition, national competition sampai dengan international competition. Dan juga kita tuh bisa banget untuk yang sampai levelnya benar-benar internasional banget gitu ya, bukan Iya. hanya Southeast Asia. Nah, oke. Nah, saya tuh tadi baru sampai sini sih, kemudian ini adalah role play teknik yang kita ajarkan kepada siswa. Sorry, suara saya cukup jelas kah atau ada noise? Jelas sih Bu sejauh ini. Oke, terima kasih. Nah, oke. Nah, ini kita punya role play teknik di sini. Jadi ketika nanti akan lomba atau misalnya pas lagi lomba ya, pas lagi lomba aja lebih tepatnya ya. Nah, si lomba ini tuh kita akan ada posisi seperti ini nih gambarannya. Setidaknya di dalam sales meeting ini kan yang namanya kita B2B sales kan sebenarnya nggak yang kayak jualan di pasar gitu kan ya, Iya, satu-satu betul. ditawarin kan enggak. Nah, kita kan masih akan ketemuan gitu, dibuat ada janji meeting gitu ya. Kemudian kita akan ketemu dengan buyer kita. Nah, inilah yang kami lakukan di kelas sebenarnya. Latihan-latihan itu di kelas tuh ada gitu. Kalau di Unpar itu ada. Makanya inilah yang mau kami bawa ke seluruh Indonesia, bahkan "Yuk, kayak gini yuk," gitu. "Belajar tuh kayak gini yuk, semenyenangkan ini yuk," gitu. Kita bikin ada kayak ini kan semacam kayak games ya gitu ya. Ada yang nanti jadi buyer, ada yang nanti jadi sales-nya, kemudian ada teman-teman yang menilai. Kalau di kelas sih seperti itu.
Tapi kalau di lomba, lomba itu sebagai UAS-nya ya teman-teman di sini kita kalau misalnya kami itu biasa memperlakukan lomba itu sebagai UAS gitu, ujian akhir. Jadi memang semua dilombakan, makanya kami punya Parahyangan Sales Competition itu anak-anak yang kelas, ditambah dengan yang di luar kelas juga boleh ikutan gitu. Nah, ini nanti posisinya akan ada yang jadi mahasiswanya di sini, sales-nya di sini, nanti yang sebelah sini itu buyer-nya, dan di belakangnya ini tuh juri-jurinya. Nanti bapak ibu juri itu nanti ada yang jadi kepala juri, ada yang jadi timekeeper gitu ya. Nah itu tuh kita namakan sebagai sales meeting, situasi sales meeting. Nah itu ya, jadi kita kasih kode di situ ya, kita akan namakan situasi tersebut adalah situasi sales meeting. Nah di sales meeting ini ngapain? Sebenarnya di sales meeting ini ya jualan lah ya. Jualan apa? Jualan produk atau jasa atau apapun itu yang ada di situational case. Jadi nanti kalian itu akan mendapatkan peserta gitu lebih tepatnya. Peserta itu akan mendapatkan situational case. Jadi ada case di situ, keterangannya biasa gini. Anda adalah seorang penjual apa gitu kan ya, penjual barang. Kamu pekerja di sini, kemudian Anda diminta untuk ngapain gitu-gitu tuh ada. Terus profil barang, profil siapa yang akan kita ketemuin tuh ada profilnya. Ya, kamu nanti akan bertemu dengan Bapak A. Bapak A ini adalah seorang bla 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 bla. Itu ada tuh. Terus gitu. Nah, pasti nanti akan ada yang namanya product knowledge. Product knowledge. Jadi nanti kita punya sesi product knowledge juga, di mana nanti setiap peserta itu harus mengetahui apa sih yang akan kita jual. Jadi teman-teman di sini nanti peserta bukan menjual barang yang kalian punya, bukan. Maksudnya kayak saya tukang spray nih, saya mau jualan spray gitu di lomba ya bukan gitu. Nanti itu saya kasih bocoran aja kali ya. Di iSec ini yang akan dijual itu produk benar-benar ada barangnya dan itu tuh produk kecantikan, skincare gitu, produk skincare dari suatu negara lah gitu ya. Nah itu adalah situational case yang akan diberikan kepada seluruh peserta. Jadi nanti peserta itu semua-muanya akan menjual skincare. Ceritanya dari dua perusahaan yang sama, tapi kan kita kan lihat ya teknik setiap orang kan beda-beda. Kemudian bagaimana dia mengolah dirinya pada dalam lomba tersebut kan pasti akan beda-beda ya. Nah, nanti akan ada yang jadi buyer. Tadi buyernya kan profesional ya, bukan mahasiswa ya. Buyernya ini untuk lomba ya, untuk lomba. Untuk lomba itu bayarnya profesional atau dosen, biasanya seperti itu. Nah, ini nanti ada informasi khusus yang punyanya buyer. Nah, informasi inilah yang tidak bisa dibocorkan kemana-mana. Bahkan juri pun nggak akan tahu. Gitu. Jadi nanti akan ada informasi khusus yang dimiliki oleh buyer. Buyer juga akan di briefing bahwa kalian nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, nanti kalau sales mah ya kalian explore sendiri gitu ya. Bikin PPT sendiri, ya pasti seperti itu ya. Bikin PPT sendiri untuk seller tuh. Product knowledge kan udah ada. Tapi kan mungkin boleh cari-cari tuh. Misalnya ya, misal nih ngomong tentang retinol. Retinol tuh apa sih gitu kan. Ya googling sendiri kan boleh itu mah ya. Itu kan nggak dosa kalau googling. Kayak gitu. Jadi ada nanti kalian jadi situlah mengasah kemampuan kalian, pengetahuan kalian juga diasah di situ. Kemudian juga teknik ketika menjualnya juga nanti akan dinilai. Nah, untuk penilaian nanti lomba itu nanti akan di technical meeting ya, beda. Untuk ini masih di sosialisasi aja. Saya akan memberitahukan bahwa lombanya itu seperti apa. Begitu mungkin Mas Muhdi ya, kita baru mulai kok, tenang aja. Ya, terima kasih Bu Dian. Iya, Berarti sama-sama. kalau saya tangkap ini kira-kira nanti lombanya ini kita lebih ke praktis gitu ya Bu. Kita diberikan suatu produk, kemudian bagaimana cara kita menjual dan meyakinkan calon buyer gitu ya Bu kira-kira. Exactly. Wah, 100 nih udah pasti masuk nih kayaknya nih. Masuk kan udah daftar kan? Belum Bu. Masih Wah, ini. daftar dong, ayo. Iya. Oke. Iya. Berarti nanti PPT-nya itu nanti mekanisme penilaiannya pakai Zoom meeting juga ya Bu? Iya, betul. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya ya. Ini masih ada beberapa slide di belakang. Iya, Oke. boleh Bu. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Mas Muhdi. Oke. Nah, kita akan lanjutkan teman-teman untuk lanjut ya, kita lanjut ya. Jadi nanti teman-teman teknis pelaksanaannya itu akan seperti ini.
1 minggu sebelum lomba dimulai, itu peserta akan mendapatkan situational case, tapi paling telat. Kemungkinan sih kalian akan dapatnya akhir bulan, mungkin ya akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei nanti akan dapat, nanti kita akan ada kegiatan, teman-teman nanti saya akan kasih lihat di akhir, bahwa kita punya agenda ya, kita ada agendanya. Teman-teman itu pasti akan dapetin case itu seminggu sebelum, paling telat seminggu sebelum. Karena peserta perlu mempersiapkan bahan presentasi sesuai dengan yang telah didapatkan di sesi product knowledge. Kayak tadi misalnya kan tentang skincare. Skincare ini apa sih gitu kan ya, apa misalnya kalian mau memperkaya diri sendiri juga nggak apa-apa. Memperkaya ilmu-ilmu kalian itu boleh banget cari-cari. Nah, nanti kita akan ada technical meeting. Technical meeting itu pas lagi product knowledge ya kalau nggak salah, kalau kita acaranya tanggal 31, kalau nggak salah 30 Mei. Kita akan lihat di belakang ya. Nanti akan technical meeting ini kita akan mengundi nomor ruang dan juga nomor urut penampilan. Tapi biasanya untuk di sesi awal itu pengundian nomor ruang itu akan disesuaikan juga. Jadi satu universitas itu nggak mungkin di dalam satu ruangan. Biasanya kayak gitu ya. Kita akan sebar supaya chance untuk menangnya lebih besar. Ya kan? Maksudnya kalau misalnya kamu dari universitas yang sama kan, kamu akan bersaing dengan temanmu sendiri kan nggak fair ya teman-teman ya. Jadi kita bisa akan sebar ke beberapa ruangan. Kalau misalnya kan berdua-berdua nih setiap universitas, nanti kita akan sebar ke beda ruangan supaya kalian juga ngerasa ya, wah saya punya nih chance untuk menang gitu ya. Tapi nggak ini ya, maksudnya teman-teman ini saya sih lebih menekankan untuk pengalaman kalian ya dalam berlomba ini pasti wah seru banget deh. Nah, teman-teman nanti ketika untuk lomba kita kan kita untuk babak kualifikasi itu online ya, babak kualifikasi itu online. Jadi kurang lebih kondisinya kayak gini teman-teman. Kurang lebih kondisinya seperti ini. Sebelum kalian waktunya bertanding, itu kalian akan dikumpulkan ke ruang green room namanya, ke ruang pleno. Kalian akan disuruh nunggu, nggak boleh masuk karena ini kan sistemnya one to one. Ada sales yang ngobrol sama si buyer. Jadi nggak boleh tuh kayak satu ruangan dikerumunin rame-rame itu nggak boleh, kecuali juri. Kecuali ada jurinya. Nah, ini tuh sebenarnya kayak contoh di sini teman-teman ya. Kamu boleh lihat di sini partisipan tuh 22, teman-teman. Kalau yang di bawah nih, ini contoh lombanya kami waktu lalu Parahyangan Sales Competition. Itu sebenarnya dalam satu room itu ada 22 orang. Tapi yang berinteraksi hanya berdua. Jadi ini tuh udah sesi final kalau nggak salah. Jadi jurinya banyak, ada 12-an atau ada berapa belas, saya lupa. Gitu. Sisanya yang lain itu nunggu di waiting room. Itu nanti ketika sudah gilirannya peserta ini akan masuk, kemudian langsung berinteraksi dengan si buyer-nya. Nah, waktu itu akan dimulai. Sorry sebentar ya. Oke, waktu untuk kualifikasi itu 15 menit, teman-teman. Jadi waktu itu akan dimulai ketika kalian mengucapkan halo, selamat siang atau halo, selamat pagi. Greeting ya. Ketika greeting itu langsung mulai waktunya. 15 menit dihitung mundur dari ketika kalian mengucapkan kata pertama. Begitu. Itu kalau untuk online ya, untuk online. Kalau offline itu biasanya nanti kan kita sesi semifinal sama final itu offline. Kita mulai waktunya itu dari ketok pintu, tok tok tok, masuk gitu. Nah, itu udah mulai masuk gitu. Nanti kan kalau masuk kan bisa aja langsung ngomong, "Halo Bapak, selamat pagi." Itu kan boleh banget gitu. Nah, saya jadi ngebocorin ya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk sales meeting ini berlangsung 15 menit untuk babak kualifikasi. Untuk babak semifinal dan final itu akan seperti ini teman-teman, karena kita akan offline. Nah, ini terakhir yang pas lagi di BINUS nih, saya asak nih, ini ada mahasiswa kami yang kebetulan juara 2 ya di Seasak. Nah, itu offline. Kalau offline gitu, jadi harus hadapan langsung. Benar-benar situasinya one to one. Nah, kalau kalian mau tahu nih ya, di depan sini nih, saya kan yang ngefoto nih teman-teman ya, itu ada sekitar 20 juri. Ada yang nonton karena final ya. Ada yang nonton 20 juri, termasuk juga dengan peserta semifinal yang nggak lolos ke final itu pada duduk-duduk juga ikutan nontonin finalnya. Kalau final mah terbuka, tapi kalau semifinal sama kualifikasi itu tertutup. Jadi hanya si sales, buyer, dan juga juri-jurinya. Begitu.
Nah, setelah penampilan selesai, nanti peserta tersebut akan masuk ke ruangan karantina, gitu ya. Kalau di online sih boleh langsung log out, udah langsung bubar aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti offline, luring ya, itu nanti akan ada ruang karantina, terus udah gitu ya nungguin yang lain selesai baru deh boleh bubar gitu. Nggak boleh pegang HP kayak gitu-gitu. Kalau di offline ya, kalau offline. Kalau online sudah selesai tampil udah boleh cabut gitu. Nah, untuk ISEC ini atau untuk B2B sales competition itu tidak pernah ada feedback dari juri ke peserta. Jadi kayak misalnya, kamu kurang ini, kurang itu, nggak ada seperti itu ya. Jadi juri setelah peserta itu tampil, udah langsung deh menilai. Udah langsung nilai, terus itu juri peserta keluar, juri menilai, udah nanti masuk lagi peserta yang baru. Nggak ada feedback daripada juri. Dan situasinya ketika online ya hanya yang on cam dan on mic itu hanya peserta dan juga buyer. Juri-jurinya tutup semuanya, termasuk host gitu. Nanti ada penilaian menggunakan rubrik. Namun teman-teman tadi kan saya ada cerita, nanti kita akan detail ya di belakang. Setiap ruangan itu tuh akan ada juri kan. Nah, tapi penilaian dari tiap ruang itu tuh tidak bisa langsung dibandingkan. Jadi misalnya gini ya, kamu kan dijuriin sama si ini, si ini, si ini, saya kan jurinya beda. Nggak kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi peserta hanya akan ditandingkan dengan yang di ruangan itu sendiri. Nah ini contohnya ya. Teman-teman ini qualification round. Ada 9 ruang, masing-masing 6 peserta. Kurang lebih itu ada berarti sekitar ada 54 total peserta ya. Kita durasinya 15 menit meetingnya, dan ini akan dilaksanakan tanggal 9 Juni tahun 2023, hari Jumat, pukul 1 siang. Ini online teman-teman, jadi ini babak kualifikasi. Tapi bisa aja, misalnya kayak tadi Mas Muhdi dapatnya urutan pertama misalnya gitu ya, ya udah berarti Mas Muhdi cuma jam 1:15 sampai jam 1:30, habis itu selesai, gitu. Keluar aja nggak apa-apa. Peserta berikutnya tuh harus standby tuh. Mas Mudi selesai, udah langsung standby, lanjut lagi. Kayak gitu. Jadi, giliran, habis itu keluar gitu. Nah, yang memang rada deg-degan itu yang terakhir biasanya. Yang deg-degan itu terakhir, aduh saya kapan, nungguin terus. Udah tampil 15 menit sih udah ya, plong gitu. Nah, itulah babak kualifikasi ya teman-teman ya. Jadi ini tampilnya tuh hanya di durasi 15 menitnya aja. Tapi kalau misalnya ini harus standby ya, kalau bisa harus standby. Nah, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang, aduh saya kelas, ada apa, itu nanti boleh dikondisikan, boleh dikabarin aja, misalnya minta urutan pertama gitu ya, boleh, gitu. Oh nantangin banget ya, tapi nggak bisa ya minta urutan terakhir gitu, atau misalnya yang tapi nanti kita lihat ya kondisinya, kalau misalnya kalian ada ujian atau ada apa, aduh harus banget nih saya ada wawancara jam sekian, misalnya saya boleh nggak duluan, biasanya sih permintaannya diduluin, bukan diakhirin ya, gitu. Nah teman-teman ini ada 6 ruang, ini ada 9 ruangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ruangan masing-masing itu 6 peserta. Masing-masing itu 6 peserta, 1 buyer, dan ada minimal 3 juri dalam setiap ruangannya. Penilaian itu hanya per ruangan. Ini dinilai per ruangan. Ini dinilai per ruangan. Masing-masing ruangan itu akan punya penilaian. Rubriknya sama, cuman yang menilai kadang beda. Kan jurinya beda-beda gitu ya. Bisa jadi kan yang satu nilainya apa atau gini. Jadi kan makanya kenapa juri itu 3 teman-teman. Minimal 3. Karena harus objektif ya. Harus objektif. Jadi kenapa juri itu minimal 3. Nah, mudah-mudahan itu nggak menjadi bias di antara teman-teman sekalian ya. Karena dari setiap ruang, 2 terbaik akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi final, sesi semifinal. Gitu. 2 terbaik akan masuk ke sesi semifinal. Nah, teman-teman boleh dicatat dulu, 9 Juni itu lombanya online. 9 Juni itu lombanya online, kita pakai Zoom. Gitu. Jadi teman-teman dari luar kota bisa ikut semuanya. Cuman saya menyarankan juga kepada dosen-dosen juga untuk mempersiapkan gitu ya. Mendingan sih datang aja. Karena sesi semifinal itu onsite, offline, onsite di Unpar.
Tapi kami nggak menutup kemungkinannya kayak, "Aduh, kan anak saya kalah," gitu kan ya, jadi nggak akan datang nih ke Bandung. Datang aja, seenggaknya nonton finalnya, gitu ya. Karena kalau final boleh ditonton semua orang, gitu. Kalau ini sesi semifinal memang, masih ada di ini ya, masih tertutup ya. Buat yang nggak masuk juga ya, nggak masuk ke misalnya gitu ya, nggak masuk ke sesi semifinal, datang aja ke Bandung. Kita dengan sangat terbuka. Silakan teman-teman datang ke Bandung, gitu. Nah, sesi semifinal itu onsite, luring di kampus Unpar, durasi sales meet tanggal 17 Juni. Dimulai dari jam 8 pagi. Kita durasi sales meeting-nya 15 menit gitu. Nanti ada kan tadi kan teman-teman boleh lihat di sini ya, 9 ruangan. Setiap ruangan dapat 2 pemenang. Total kan 18. 18 pemenang. 18 pemenang ini akan masuk ke sesi semifinal. 18 dibagi 3. Setiap ruangan itu 6, 6, 6. Gitu. Ada 6 orang setiap ruangan, itu akan dilombain lagi. Sama kayak tadi ya, pakai urutan. Tampil pertama siapa, tampil kedua siapa, tampil ketiga siapa, tampil keempat siapa. Nah, ini tuh udah mulai suasananya udah bener-bener ya, karena kan onsite ya. Jadi yang bener-bener beda ya memang. Mungkin bisa dipersiapkan dari selain dari materi, dari appearance juga gitu kan ya. Pakai baju apa kayak gitu. Itu ini seru banget teman-teman. Kerasa banget deh feeling-nya kalau misalnya onsite. Jadi kalau misalnya nggak lolos juga datang aja yuk Unpar, ting 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 ting. Bikin perjadin ya. Bapak Ibu teman-teman bisa mengajukan perjalanan dinas ke Bandung nih buat menonton final. Nah, nanti dari setiap ruangan ini 1, 2, 3 ruangan itu 2 orang yang terbaik akan masuk ke babak berikutnya, yaitu final, gitu. Karena kan kita pakai sistem gugur ya. Jadi yang gugur ya nggak apa-apa, nanti nonton gitu. Nah, ini finalnya 1 ruangan aja, karena kita akan di ruangan yang besar, di teater gitu ya. Nanti akan ada interaksi, sales interaction di depan, ditonton sama peserta lain yang nggak lolos ke final. Begitu juga dengan juri-juri. Dan juga ada beberapa tamu undangan, gitu. Nah, tenang teman-teman, tenang banget. Ini tuh, jangan anggap yang di situ ada aja, pokoknya fokus aja sama si bayarnya. Fokus sama buyer, fokus sama penawaran kamu, fokus sama produk kamu, bahwa produk kamu adalah yang terbaik, dengan penawaran yang terbaik, gitu. Nah, ini tuh finalis akan mendapatkan gelar juara 1 sampai dengan juara 6, gitu teman-teman sekalian. Ini jadi kurang lebih gambarannya lombanya tuh seperti ini. Kan ada sistemnya tuh gugur ya, sistem gugur seperti itu. Nah, modul. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi di kampusnya belum ada materi tentang B2B sales, ini boleh banget di-download. Saya akan memberikan, di ruang chat ini materi sosialisasi kita. Jadi, sorry ya saya ketik dulu ya, https, bit.ly/isak23 sosialisasi. Nah, teman-teman boleh banget ngeklik ini, materi ini, kemudian modulnya pun tinggal diklik aja pada gambar itu langsung ngedownload. Memang bahasa Inggris betul tadi ya. Oh, tadi Pak Dery ada angkat tangan ya? Silakan Pak Dery, boleh? Oke, baik, Bu Dian ya, saya nanya lagi ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, nggak apa-apa Bapak. Oke Bu, dari penyampaian Ibu saya mau ngambil kesimpulan dulu kali ya. Nah, jadi di sini kita intinya mempersiapkan 2 orang mahasiswa untuk ikutkan lomba. Berarti bayarnya nanti adalah dari pihak dari Unpar ya? Betul, ada dari Unpar, ada juga kita dari perusahaan. Iya, Gitu. intinya pihak bayarnya dari pihak penyelenggara lomba Penyelenggara. lah ya. Berarti Ya. kita bagaimana memaksimalkan mahasiswa kita untuk menjadi seorang sales yang bisa bertanding di kegiatan ini ya Bu ya. Betul Pak, betul. Di lomba ini, Oke, betul. baik. Nah, berarti kan jarak antara semifinal dengan final itu kan dekat ya Bu ya. Cuma di Nah, hari yang sama beda ini aja. Itu beda jam. persiapan apa kira-kira? Ah ya, beda jam itu apakah Ya. kita masih membahas kasus yang pertama dikasih atau gimana Bu?
Sama, betul Pak. Oke, terima kasih Pak Dery. Saya mungkin ke-skip juga ya. Bapak Ibu mungkin kita, saya balik lagi ke sebelah sini. Jadi, biasanya setiap kali sales situational case itu pasti akan ada objektifnya masing-masing. Misalnya ya, kalau misalnya kita jualan B2B sales, ini logic thinking-nya aja ya. Kalau kita jualan B2B sales kan kita nggak akan langsung ketemu sama, decision maker, bener nggak? Ya kan? Nggak akan ketemu sama decision maker. Kita akan mungkin ketemu dulu sama user, kemudian nanti kita akan ketemu dulu dengan orang pembeliannya, terakhir mungkin sama bagian yang pegang duit nih, owner atau siapalah gitu ya. Nah, itu kan ada step by step-nya. Pasti akan ada objektif yang beda-beda kan? Ketika kita sama user, mungkin lebih ke teknis, atau kita bisa ngelihat juga, apa sih memang ada masalah apa? Kan kita pakai spin question nih, pakai spin question, situational, problem, kemudian ada application sama ada, solution. Negotiation. Jadi biasanya untuk qualification saya agak bocor sedikit berarti di sini. Untuk di bagian qualification ini biasanya adalah untuk kita, need identification. Dia sebenarnya butuh apa sih? Gitu. Nah, jadi kita gali kebutuhannya apa, kemudian kita juga sambil masukin produk kita, oh gini 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 gitu kan ya. Nah, biasanya itu nanti setelah ada nama pemenang, yang masuk ke babak berikutnya, itu pasti akan ada kasus baru. Kasus maksudnya sorry bukan kasus baru, update kasus ya. Jadi, upgrade upgrade kasus, bukan kasus baru ya. Kasusnya masih sama, skincare, tapi nanti tinggal ketemunya sama siapa. Kemudian objektif dari kasusnya itu apa. Biasanya objektif kasusnya adalah musti presentasi nih gitu kan ya. Presentasiin produknya kita, presentasi perusahaan kita, kredibilitas perusahaan kita, bla 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 bla, sama si bagian orangnya yang akan diketemuin gitu ya. Oh iya, kemudian, eee, yang lolos semifinal itu setelah diumumkan, itu ada waktu sekitar 1 jam untuk mempersiapkan, babak berikutnya. Makanya biasanya kalau udah masuk semifinal itu udah mulai siap-siap nih, udah mulai masuk semifinal itu harapannya kan final. Nah, saya bocor sedikit di final itu biasa negosiasi, gitu. Negosiasi udah mulai ke harga. Gitu, mulai ke harga, yang udah nggak akan ngomongin lagi produk apa, ya. Paling nanti ada beberapa lagi harga, apa segala macam. Nah, nanti mungkin saya akan lebih detail pada saat technical meeting, karena di technical meeting udah ada, form penilaian. Jadi objektifnya apa tuh udah ada. Form penilaian, mereka harus ngapain sih sebenarnya, apa yang harus ditekankan sama, si seller-nya gitu kan ya. Nah, itu nanti akan saya detail pada technical meeting, gitu. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Dery. Oke, baik, Bu. Boleh satu pertanyaan lagi, Bu? Silakan Bapak. Oke. Tadi kan saya udah cek juga tuh Pak, Bu, form registrasinya dari acara ini. Nah, itu tuh ada kita memilih sebagai peserta, berarti nanti untuk mahasiswa kita. Kemudian ada Betul. juga pilihan sebagai juri. Nah, sebagai juri ini apakah punya kualifikasi khusus atau ada yang dipersyaratkan ketika dosen mendaftar menjadi juri gitu? Baik Pak, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Kalau untuk sebagai juri, eee, sebetulnya preferable adalah yang berpengalaman di bidang marketing, sales, atau pernah mengalami situasi B2B sales, gitu. Mungkin memang jadi pebisnisnya, pernah menjalani bisnis itu sendiri gitu kan ya, atau pernah sebagai buyer-nya justru gitu, gitu. Mungkin misalnya pernah punya bisnis kan, kita kan berhubungan dengan sales gitu ya. Nah itu tuh, kalau boleh sih seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan juga, yang penting mah dosen kan bisa menilai ya Pak, kalau dosen mah ya. Iya. Kita kan sangat berpengalaman dalam menilai, kita punya rubrik, kita ngerti gitu tentang rubrik. Nah itu sih, Bapak sebetulnya nggak menutup kemungkinan Oke. juga Baik, Bu. dosen yang Berarti nggak punya kita pengalaman. coba aja lah dulu, Bu, sekalian cari pengalaman ya, Bu, ya, gimana kegiatan Betul ini ya. betul, Pak, Oke, betul baik. betul. Makasih ya Bu Dian ya Iya, atas semua terima informasinya. kasih. Terima kasih juga, Pak. Oke. Nah, mungkin saya jawab pertanyaan yang ada di, chat juga ya. Izin bertanya, lombanya individu atau per tim? Lombanya individual, gitu, one by one. Kita benar-benar sales ketemu sama si buyer-nya, perorangan, gitu ya. Itu, untuk menjawab Vita. Berikutnya Aziza. Nah, ini izin bertanya untuk keikutsertaan lomba berasal dari kampus atau individu ya? Biasanya sih dari kampus sih kalau misalnya lomba-lomba gitu kan, mungkin boleh menghubungi biro kemahasiswaannya atau dari jurusan kali ya. Biasanya itu, di-provide kok lomba gitu. Kalau di tempat kami, mungkin teman-teman boleh disesuaikan dengan, kampusnya masing-masing ya.
Biasanya sih kalau misalnya kayak biaya pendaftaran, kebetulan kita nggak pakai biaya pendaftaran ya. Kita nggak pakai biaya pendaftaran karena kami sifatnya undangan, kami mengundang dari setiap universitas untuk bergabung. Yang butuh, jadi nanti Bapak Ibu dosen kalau memang butuh surat undangan, tolong informasikan nanti akan kami buatkan. Itu surat undangan nanti Bapak Ibu bisa mengajukan kepada rektornya gitu, atau pada dekan gitu kan ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, itu kalau misalnya untuk biaya. Kemudian untuk nanti kalau misalnya lolos semifinal juga di Bandungnya itu nanti biayanya masing-masing gitu. Tapi kita akan provide beberapa ya, nanti akan saya detailkan. Kemudian untuk dari Udayana Virajati. Oke, kalau perwakilan dari kampus apakah benar maksimal 2 orang? Ya betul, maksimal 2 orang. Gitu, maksimal 2 orang, minimal 1. Gitu. Tapi kalau misalnya kampusnya nggak punya perwakilan, ya sayang banget nih, ayo dong gitu. Siapa tahu Bapak Ibu dosennya bisa ini ya, bisa mendorong mahasiswanya untuk memberanikan diri bertanding gitu. Nah, jadi maksimal 2 orang. Kita sebenarnya ini ya, membatasi karena kan tadi kuotanya cuma 54. Kita ada sebar ke beberapa universitas juga, siapa tahu berminat gitu ya. Jadi kita batasin 2, 2, 2, 2 gitu. Nah, itu sepertinya mudah-mudahan menjawab ya. Kalau bisa ada pertanyaan lagi boleh, boleh di chat, boleh mau raise hand juga nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman modulnya itu sudah modul. PPT untuk hari ini udah saya lampirkan ke chat, mungkin kalau misalnya mau ini saya kirimkan lagi ya. Nih, untuk materi hari ini. Nah, jadi modulnya ini bisa diklik, langsung download aja. Memang sih bahasa Inggris ya, jadi teman-teman kalau misalnya punya dosen pendamping, lebih baik pakai dengan dosen pendamping. Lalu nanti kita pun tetap masih ada familiarisasi ternyata satu lagi. Nah, mungkin teman-teman ini boleh di-screenshot biar inget gitu kan ya. Nah, ini timeline kita. Jadi familiarisasi itu tanggal 12 dan 19, tapi kami tambah satu lagi, ada familiarisasi tanggal 26 Mei. Kita punya familiarisasi tanggal 26 Mei, tapi waktunya beda. Bukan jam 4, tapi jam 11 siang sampai jam 12. Jadi nanti siapa tahu dosen-dosennya mau diajakin, misalnya gitu ya, teman-teman pengen ikut tapi nggak punya dosen pendamping gitu ya. Dosen pendampingnya diajakin, Pak, coba Pak dengerin familiarisasinya dulu gitu ya. Linknya sama, masih sama bit.ly isak23 strip familiarisasi gede semua. Itu timeline-nya. Kemudian untuk batas pendaftaran kita tutupnya di tanggal 28 Mei, memang agak terbatasnya agak cepat. Karena kita udah mulai dari awal bulan sebetulnya teman-teman. Jadi kalau boleh ikutan daftar sekarang sebelum tertinggal ya, tertinggal kereta. Lalu untuk teman-teman tadi kan udah dengar produknya tuh skincare nih ya, perawatan kecantikan. Apa nggak tahu kan barangnya apa. Nah, teman-teman nanti tolong hadir tanggal 31 Mei jam 3 sore sampai dengan jam 2. Kita ada product knowledge dan juga ada technical meeting. Technical meeting ini lebih untuk detail ya tadi ya. Kamu akan dinilai apa? Kemudian nanti siapa aja jurinya? Atau sorry, siapa jurinya nggak boleh tahu, sorry. Apa barangnya tadi ya? Kemudian mungkin ada hal-hal yang memang rahasia perusahaan yang akan dibagi sama kalian, yang akan dipresentasikan juga ke kalian supaya kalian bisa menjual ya, supaya bisa menjual barang tersebut. Kemudian juga akan ada technical meeting. Jadi seperti apa sih teknisnya? Ngapain sih nanti? Keterlambatan seperti apa? Nah, kemudian nanti teknis-teknis hal yang lainnya, penilaian segala rupa. Untuk dosen juga nanti ada, untuk judges and buyer itu juga sama, akan ada technical meeting juga. Namun ini akan terpisah. Peserta satu ruangan di Zoom breakout. Peserta akan dipisah, juri akan dipisah, buyer juga akan dipisah. Karena mereka masing-masing punya penilaian, gitu ya. Juri punya penilaian yang berbeda dengan buyer, gitu. Nah, nanti juga mahasiswa akan peserta itu akan mendapatkan apa aja sih yang dinilai. Kan kalian pengen tahu kan, saya harus fokus di mana nih biar saya dapat nilainya bagus gitu, tinggi gitu ya. Nanti kalian akan dapetin tuh, akan kita kasih tahu apa aja sih yang penilaiannya. Nah, itu di technical meeting. Oke, untuk familiarisasi ketiga itu akan diadakan tanggal 26 Mei pukul 11 pagi sampai jam 12 siang gitu.
Untuk familiarisasi hari ini juga saya record dan bisa nanti, saya akan share juga mungkin, eee, kita belum ada grup ya. Nah, nanti kalau teman-teman yang udah join, akan saya buatkan ya, saya akan buatkan grupnya. Iya betul, PPT-nya, e-book-nya bahasa Inggris, betul. Memang bahasa Inggris, karena kan tadi kita internasional punya ya, sebetulnya kita dari Eropa, kita bikinin ke bahasa Indonesia, ke apa namanya, dan kita sebarin gitu. Sebenarnya untuk diseminasi juga sih, cuman memang belum yang ada yang bahasa Indonesianya, begitu. Nah, mungkin teman-teman makanya kalau misalnya butuh dosen pendamping, mungkin kasih tahu dosen pendampingnya, "Bantuin saya dong untuk belajar modul ini." Gitu ya. Nah itu, untuk technical meeting, untuk serta judges and buyer. Kemudian kualifikasinya itu tanggal 9 Juni. Kemudian kalau yang masuk ke semifinal dan teman-teman yang mau datang ke semifinal juga nggak apa-apa, yang mau datang ke Bandung boleh banget. Kita akan ada welcoming dinner tanggal 16 Juni jam 6 sore. Kita nanti akan ke resto, kita welcoming dinner, kemudian, akan istirahat, menginap di hotel. Nanti hotel-hotelnya saya akan kasih rekomendasinya, yang dekat dengan kampus tentunya ya. Lalu, semifinal dan finalnya itu ada di hari Sabtu, jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Akan ditutup dengan gala dinner, gitu ya. Akan ditutup dengan gala dinner, jadi teman-teman tenang aja, full makan, dari makan malam, full 1 hari tanggal 17 itu di-cover, sampai dengan yang Bandung Tour. Kita akan main jalan-jalan di Bandung, buat yang luar kota mungkin pengen jalan-jalan, nah kita ikut sini ya. Tapi ini masih to be confirm ya teman-teman untuk lokasinya, nanti kita akan update lagi, mungkin pas lagi technical meeting tanggal 31 Mei ya. Seperti itu. Kalau mau di-screenshot dulu boleh yang ini ya. Tapi untuk familiarisasi tanggal 26 Mei, tambahannya ya jam 11 pagi. 11 pagi sampai dengan jam 12 siang. Gitu. Nah, oke. Teman-teman kalau misalnya nanti mau ada yang mau ditanyakan, boleh kontak ke PIC peserta kami. Tolong sebutkan bahwa kalian dari universitas mana, kemudian mendaftar untuk ISAK gitu, tertarik untuk ISAK ya. Karena kebetulan PIC peserta dan PIC juri kami ini lagi mengerjakan hal yang lain, yang serupa gitu ya, yang serupa tapi kompetisinya lokal. Jadi tolong perkenalkan nama, nanti kemudian dari universitas mana, dan untuk yang lombanya yang ISAK. Oh sorry, keluaran di link di-share. Oh yang mana ya? Sorry ya, boleh tolong diinformasikan? Nah, pendaftaran di sini teman-teman. Yo, silakan daftar yuk, daftar yuk, daftar yuk. Yang tertarik ke ISAK yuk, silakan daftar Pak, Bapak mungkin boleh mahasiswanya. Bapak screenshot dulu. Nanti mahasiswanya yuk, yuk silakan daftar. Tuh. Oke, untuk yang tanggal 26 Mei, linknya sama seperti yang hari ini. Persis, ISAK 23 strip familiarisasi. Gitu. Linknya masih sama, kita masih pakai link yang sama. Gitu. Ini emang require meeting ya, recurring meeting. Recurring meeting. Jadi linknya masih sama, ISAK 23 strip familiarisasi. Itu untuk tanggal 26. Gitu. Teman-teman ini untuk registrasi, kemudian selanjutnya adalah, sorry tadi ada yang raise hand ya? Oh oke, Sarah boleh raise hand, silakan Sarah. Ya, Bu Dian makasih ya kesempatannya untuk bertanya. Saya izin bertanya Bu, di link pendaftaran kan ada upload video. Nah itu kira-kira upload video apa ya Bu? Terima kasih. Oke, di situ ada upload videonya, sempat ada keterangannya di atas mungkin ya, pas lagi penjelasan di awal, teman-teman itu ada jadwalnya, ada apa gitu ketika kalian buka link ini, itu akan teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan KTM, pertama ya, kartu tanda mahasiswa, kedua adalah video. Video itu merupakan video perkenalan diri sama motivasi diri kamu ikut ISEC apa, gitu. Cuma 2 menit. Video perkenalan diri dan ISEC. Sebenarnya ini nanti videonya ini menjadi database kami, dikirimkan ke perusahaan gitu ya, perusahaan sponsor. Siapa tahu kalian direkrut, wih. Gitu ya. Nah itu video itu. Kemudian yang ketiga adalah kalian diminta untuk mempersiapkan surat rekomendasi dari kampus, gitu. Gitu kan dua ini ya. Lebih baik ada. Memang sih nggak required ya kalau nggak salah. Siapa tahu kampusnya belum sempat bikinin gitu ya. Kalau saya udah ada, boleh di-upload.
atau nanti disusulkan, ditambahkan aja, minta kirim ke tadi teman kita Marvelin ya. Begitu Baik. Sarah. Mmm. Oke. Sarah berdua ya sama temannya ya. Dari Unjani nih akhirnya ada yang hadir. Gitu. Oke, saya dari Unjani udah ada beberapa kali, dosennya ikut sebagai juri, tapi mahasiswanya belum nih gitu. Kali ini mudah-mudahan ada ya. Untuk videonya nggak ada persyaratan tertentu, pokoknya, mau sekreatif mungkin boleh, mau, ya cuman rekaman dari Zoom aja juga nggak masalah, atau rekam dari HP juga nggak masalah, yang penting adalah intinya kalian siapa, perkenalkan diri kalian, kalian misalnya, ability-nya apa, kemudian pengalamannya apa, itu boleh banget, bebas gimana kalian. Pokoknya mah video perkenalan diri, supaya kita tuh bisa kenal kamu. Rekruter itu bisa kenal kamu. Rekruter loh, rekruter. Kemudian adalah motivasi kalian mengikuti kegiatan ini. Begitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh, mangga silakan ya. Saya mungkin lanjut dulu ke sini. Rekomendasi penginapan buat teman-teman yang dari luar Bandung, kita punya rekomendasi penginapan, itu dari Unpar Guest House. Kami punya Unpar Guest House, yang jaraknya sekitar 1,3 kilo dari kampus, tapi tenang aja disediakan shuttle, PP. Kita pakai mobil ya, kita PP, kita akan antar jemput. Ini harganya nggak mahal teman-teman, apalagi kalau misalnya, kalau harga relasi aja ini udah 342, berdua loh, berdua udah include breakfast, kapasitasnya berdua orang. Dan kalau misalnya nanti mau diisi bertiga juga tinggal tambah 110.000 udah termasuk breakfast juga. Kami nggak jualan ya by the way, kami nggak jualan, kami hanya menginformasikan. Tapi kalau misalnya nanti mau membelinya melalui kami, harganya bisa lebih murah, sekitar 200 berapa ya, saya lupa harganya ya. Sekitar 200-an, 270-an kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya nanti dari kampus, boleh banget nanti diinformasikan aja. Misalnya membutuhkan, bantuan untuk di-booking-in atau apa, ya boleh boleh banget nanti informasikan aja ke Marvelin, gitu. Tapi itu nanti ya mungkin ya pas lagi udah mau datang ke Bandung. Cuman datanglah, "Yuk yuk, main yuk," gitu ya. Ini tapi kalau misalnya kalian mau pesan sendiri, bilang aja kalian, ikut Isaac, itu harganya di 342. Cuman kalau misalnya mau dikolektif, dikoordinir sama kami, nanti boleh menghubungi Marvelin dan juga nanti pembayaran segala macam bisa melalui kami, gitu. Lalu untuk, rekomendasi penginapan berikutnya adalah ada di dekat kampus kami tuh jaraknya dekat sekali, sekitar 260 meter, jalan kaki juga nyampe. Itu tuh ada apartemen Parahyangan Residence dan ada hotelnya. Nah, si hotelnya ini tuh harganya sekitar 325.000 sampai dengan 460-an, tapi nggak ada breakfast ya, gitu. Di situ karena kan apartemen, jadi apatel ya bilangnya apartemen hotel gitu deh. Lalu kita juga ada Haris Simboluit, itu juga di area apartemen, jadi teman-teman kalau mau nyari apartemennya juga boleh banget. Itu harganya beragam ya, itu di Traveloka ada, di Agoda ada, di Travelio juga ada. Silakan teman-teman cari sendiri, gitu ya. Cuman memang kalau untuk di Wood Hotel sama Haris kita nggak menyediakan, shuttle ya, karena kan naik angkot juga deket, naik angkot tuh cuma 2.000 perak juga udah nyampe. Terus, ya kalau yang di Wood Hotel malah tinggal jalan kaki itu udah nyampe, deket banget. Kalau yang di Haris memang harus naik angkot gitu ya. Tapi kita, kalau misalnya angkotnya udah nggak ada baru nanti kita sediakan shuttle. Tapi kalau yang di UGH itu kita sediakan shuttle teman-teman. Nah, nampaknya demikian presentasi dari saya. Mungkin, kita lanjut dengan pertanyaan lagi kali ya tadi ya? Oh udah Sarah. Oke, thank you juga, sama-sama ya. Nah, itu mungkin presentasi dari saya, informasi mengenai Indonesian Sales Competition, dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, itu saya akan kembali ke ruang sini ya. Nah, ini boleh banget menghubungi nomor di bawah ini. Silakan, nomor di layar ini ya. Untuk peserta boleh ke Marvelin, untuk juri bisa ke Ibu Nina Septina. Kalau udah ada file yang tadi, tinggal diklik aja. Kan tadi saya udah kirim, file sosialisasinya, tinggal diklik aja, itu langsung connect ke WhatsApp, gitu. Begitu, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Nampaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, saya akan tutup dulu, recording-nya, saya akan stop dulu.